Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, kembali lagi bersama saya Syahril Ramadan di podcast Sains Data. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh wawasan seputar sains data, inovasi dan juga teknologi. Nah, podcast ini diselenggarakan oleh mahasiswa program studi Sains Data, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, eh, yang mana yaitu terkait penelitian-penelitian yang mungkin akan diangkat di bidang sains data. Nah, yang lebih spesial lagi, hari ini kita kedatangan dosen yang sangat menarik dari program studi sains data, yaitu Ibu Wilda Yulia Rusida MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ada kesibukan apa Ibu hari ini? Tadi pagi mengajar, nanti sore paling ke tempat KKN. Alhamdulillah, Ibu bisa meluangkan waktunya untuk datang di podcast Sains Data. Nah, pada podcast kali ini kita ingin tahu lebih dalam terkait penelitian yang sudah Ibu buat, yang mungkin sudah cukup menarik dan relevan banget di dunia pendidikan era digital sekarang. Nah, boleh diceritakan dulu sedikit Ibu tentang penelitian apa yang Ibu lakukan dan alasan apa yang membuat Ibu tertarik dengan penelitian tersebut? Baik, terima kasih Mas Syahrul. Izin cerita sedikit. Saya itu penelitiannya tentang sains data paling tidak jauh-jauh dari forecast dan juga analisis bibliometrik ya. Karena memang itu yang menggambarkan bahwa dunia sains data tuh ya harus mengolah data. Kita harus menginterpretasikan apa data yang ada. Yang bidang forecast biasanya saya terapkan ke bidang keuangan, kemudian memforecast hasil pengunjung atau penumpang transportasi. Itu yang forecast penumpang transportasi Garuda Airline itu citasinya cukup tinggi. Jadi bisa dibilang itu yang citasi tertinggi di penelitian saya ya. Mungkin banyak dirujuk sana sini karena mereka atau penulis-penulis lain juga pengen memforecast tentang itu. Kemudian kalau yang bidang keuangan lumayan lah. Mungkin kan sudah banyak referensi yang lain juga. Yang penting mengunggulkan teknik atau pemodelan yang akan diambil untuk memforecast atau memprediksi jangka panjangnya seperti apa. Kemudian selain forecast tadi yang saya ceritakan bibliometrik. Bibliometrik ini adalah penelitian yang bisa membaca atau menganalisis data-data tapi yang bukan angka. Misalkan komentar-komentar orang, analisis sentimen terhadap penilaian suatu barang atau suatu objek. Ini kan orang butuh apa ya? Penilaian terbanyaknya bagaimana sih? Baguskah? Cukup bagus atau baik sekali seperti itu. Nah, ini kita harus menganalisis penilaian yang terbanyaknya seperti apa. Ini menggunakan analisis bibliometrik. Baik Bu, berarti dari penelitian ini mungkin cukup mendengarkan dari cerita-cerita masyarakat atau mahasiswa ya Bu ya? Dari seperti itu. Biasanya kalau latar belakang, hal yang melatar belakangi saya untuk meneliti itu kondisi atau keadaan sekitar. Misalkan kenapa saya meneliti tentang jumlah penumpang Garuda Airline karena waktu itu terjadi COVID. Karena COVID kan kita ada keterbatasan untuk menggunakan transportasi udara ya. Jadi satu hari itu hanya sekali penerbangan aja. Karena satu kali penerbangan otomatis pendapatannya dari maskapai menurun drastis. Nah, ini bagaimana kira-kira akan bertahan berapa lama ini maskapai dengan kondisi yang seperti ini? Biasanya satu hari bisa belasan kali penerbangan atau mungkin puluhan kali. Ini tiba-tiba turun drastis yang sehari itu satu kali atau hanya 2 kali, 3 kali seperti itu. Kalau misalkan yang tadi yang keuangan, ini juga keterpurukan kondisi keuangan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang yang dibuat atau diregulasikan seperti itu. Jadi kita perlu memforecast kira-kira tuh kondisi keuangan ini akan bertahan seperti ini seberapa lama seperti itu. Dan kita memprediksi
beberapa periode mendatang harganya atau nilainya itu masih sama atau bagaimana seperti itu. Nah, sangat menarik sekali nih Bu ya. Eh, kalau dari sisi tujuan, apa yang ingin Ibu capai dari penelitian ini? Harapannya kalau namanya orang forecast atau memprediksi, tentunya kan hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak ya Mas ya. Bisa dimanfaatkan oleh pemilik saham, bisa dimanfaatkan oleh maskapainya, kemudian peneliti lain, masyarakat, bahkan pemerintah. Mereka butuh gambaran untuk mengambil kebijakan yang akan datang seperti apa. Misalkan mereka sudah membaca hasil forecast tadi, mereka bisa menyusun strategi jangka depannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Oh, baik. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pandangan buat perkembangan dari itu selanjutnya ya Pak ya. Iya. Oh, ya. Nah, dari yang sudah Ibu paparkan tadi, saya jadi tertarik nih Bu ya. Eh, apa sih Bu yang menjadikan Ibu tertarik untuk meneliti hal tersebut? Yang membuat saya tertarik meneliti forecasting peramalan itu sebenarnya asal mulanya sejak COVID. COVID itu kan dulu WFH ya Mas ya. Terus kita gabut di rumah yang nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa hangout, nggak bisa kulineran, ya nggak ke kampus juga, nggak kantor. Otomatis di rumah tuh kan jadi banyak waktu luang membuat kita jadi ngapain ya scroll-scroll status orang. Nah kebetulan dosen saya dan teman-teman waktu S2 di UGM itu ada aktif forecast harian wabah penyakit COVID. Jadi setiap hari itu berapa sih yang kena penyakit COVID gitu, berapa sih ininya korbannya. Nah dari situ kita jadi tertarik ikutan forecast terus setiap harinya di-upload. Kemudian oh hari pertama saya meleset jauh dari perkiraannya, kemudian hari kedua oh lumayan agak mendekati errornya kecil, hari ketiga. Nah seperti itu setiap hari, jadi semakin tertantang mencoba beberapa model. Jadi itu sebenarnya awal mula yang membuat saya jadi tertarik untuk memprediksi. Oh ya. Nanti forecasting ini gunanya untuk memprediksi ya dari mabak corona kemarin ya, dari segi meninggalnya orang itu bisa diprediksi dari penelitian Ibu ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknis Ibu. Dalam penelitian ini metode apa yang Ibu gunakan? Metode forecast yang pernah saya gunakan ada ARIMA, kemudian ArchCatch, ada Old Winter, kemudian ini yang terbaru ini ada The Forest, sudah pakai mesin learning, seperti itu kira-kira. Jadi lebih ke memprediksi data sekunder atau data, bukan data primer ya, data yang sudah di-download dari beberapa sumber, itu gunakan beberapa metode. Wah, jadi banyak juga ya Bu ya cara untuk menyelesaikan atau memprediksi sebuah data itu ya Pak. Mungkin menurut Ibu cara mana yang lebih efektif untuk melakukan penelitian tersebut, yang paling efektif? Kalau dari beberapa model prediksi atau metode forecast yang pernah saya pakai, itu yang nilai errornya kecil, karena kita kalau melihat keakuratan suatu model kan dari nilai error yang terkecil, bisa menggunakan root mean square error, bisa menggunakan MAPE yang tadi ya, percentage of error, atau yang lainnya ya. Kemudian yang errornya terkecil itu yang A5, itu juga butuh apa ya, penentuan parameternya, AR-nya berapa, MA-nya berapa, integratifnya berapa, seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling recommended yang A5. Wah, jadi menambah banyak ilmu lagi nih kita Bu ya. Menurut Ibu dari penelitian forecasting ini, apa yang Ibu harapkan untuk meneliti forecasting ini jauh lebih baik lagi? Kalau yang saya harapkan supaya penelitian forecast ini jauh lebih baik lagi, sebenarnya dari memperkaya metode forecasting, Mas. Karena semakin banyak metode forecast yang digunakan, semakin banyak juga pilihannya untuk memilih model yang terbaik. Mungkin bagi pemirsa dan peneliti-peneliti di luar sana, sekarang kan sudah zamannya mengkolaborasikan teknik forecast yang tradisional dengan bantuan AI. Seperti tadi ada machine learning, kemudian decision tree, random forest, bahkan explainable AI. Itu akan membuat
hasil forecast jauh lebih akurat karena dibantu oleh yang biasanya penelitian itu forecast itu menghasilkan hanya data prediksi, tetapi ini ada argumen-argumennya. Kenapa kok diprediksi datanya seperti itu? Nah, ini pastinya hasilnya lebih akurat lagi. Wah, sangat bagus sekali itu kan. Mungkin kalau dilihat lebih luas lagi ya Bu ya, mungkin apa dampak dari penelitian Ibu ini bagi masyarakat umum tuh dampaknya? Bagi masyarakat umum tentunya mereka merasakan hasil kebijakan atau regulasi yang dibuat pemerintah ya. Biasanya pengambil manfaat dari penelitian forecast ini pertamanya pemerintah. Kemudian mereka membuat kebijakan, oh ternyata kondisinya seperti ini, kita harus segera membuat kebijakan, regulasi, kemudian diterapkan ke masyarakat. Nah, masyarakat ini yang menikmati dampaknya itu secara langsung. Nah, dari penelitian Ibu ini kira-kira memungkinkan tidak untuk dilakukan oleh mahasiswa? Penelitian forecast ini sangat memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa sains data ya. Di situ ada mata kuliah analisis time series. Mungkin ada juga forecasting. Nah, ini sangat mungkin sekali diterapkan atau dilakukan oleh mahasiswa, bisa dijadikan apa ya, final project mungkin untuk setiap mata kuliahnya. Jadi di pertemuan atau di pertemuan kuliahnya mereka belajar tentang materinya, metode forecast, kemudian nanti akhirnya sebagai final project atau penggantian mereka melakukan penelitian tentang forecasting. Wah, cukup menarik sekali ya nih. Mungkin nanti bisa dicoba ya untuk mahasiswa apalagi prodi sains data. Ah, sip, 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 betul. Mungkin ada saran atau kiat-kiat dari Ibu untuk mahasiswa sains data untuk melakukan sebuah penelitian itu mulainya dari mana? Untuk melakukan penelitian tentunya pertama harus identifikasi masalah terlebih dahulu, masalah yang terdekat kalian itu seperti apa, apakah ke sektor keuangan, sektor eh, makanan, atau mungkin tadi bisa jadi transportasi penumpang dan lain sebagainya. Kemudian cari datanya, apakah lengkap atau tidak, karena untuk melakukan forecasting biasanya kan ada minimal data. Nah, kemudian tentukan tuh model terbaik yang paling akurat bisa diterapkan itu yang mana, interpretasikan, tambahkan bukti dukung, mungkin bisa jadi teori atau jurnal atau referensi dari peneliti lainnya. Nah, sudah siapkan untuk publikasi. Wah, jadi kebayang nih kita sebagai mahasiswa sains data ya untuk melakukan penelitian itu seperti apa dan dapat memotivasi juga untuk mahasiswa yang ingin mulai terjun ke dunia penelitian apalagi yang berbasis data. Baik Ibu, karena waktunya sudah selesai, mungkin terima kasih atas waktunya dan sangat bermanfaat sekali. Semoga hasil dari penelitian Ibu ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar dan meneliti, khususnya di bidang sains data. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu. Untuk para peneliti sains data, khususnya mahasiswa sains data, tetap semangat meneliti karena hasil penelitian itulah yang akan berdampak dan memberikan manfaat ke banyak pihak. Wah, luar biasa. Oke, Sobat Sains Data, terima kasih sudah mendengarkan di episode kali ini. Saya Muhammad Syaril Ramadan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,